Manasik haji bagian 2. Urutan pelaksanaan ibadah haji ketika di Mina, ketika kembali ke Mekah dan tawaf ifadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Lentera Hati Official. Teman-teman, di video manasik haji bagian 1 kita sudah membahas tentang urutan ibadah haji sejak berangkat dari Mekah lalu ke Arafah dan Muzdalifah. Kita lanjut ke urutan ibadah berikutnya ya teman-teman. Di Mina. Setelah tiba di Mina, seluruh jamaah haji melakukan aktivitas berikut ini. Jamaah memasuki tenda yang telah disiapkan lalu beristirahat, menunggu proses melontar jumroh sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan. Biasanya jamaah berangkat bersama-sama perombongan atau bahkan dalam jumlah besar, yaitu per kloter. Jamaah haji melontar jumroh kubro atau akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah sebanyak 7 kali lontaran. Jamaah haji Indonesia melontar jamarat di lantai 3, kecuali jamaah haji yang melaksanakan mabit di maktab 1 sampai 9 melontar jumroh di lantai dasar. Jamaah haji hendaknya membaca takbir setiap kali melontar jumroh. Setelah melontar, jemaah disunnahkan berdoa dengan mengangkat kedua tangan agar ibadah haji yang dilakukannya mabrur. Setelah melontar jumroh akobah, lalu jamaah haji melakukan tahalul awal, yaitu memotong rambut atau bercukur. Laki-laki disunnahkan gundul dan perempuan cukup memotong rambutnya minimal 3 helai. Jamaah haji yang langsung melaksanakan tawaf ifadah bisa bercukur di Makkah. Jamaah haji yang sudah bertahalul awal itu sudah terbebas dari semua larangan ihram kecuali melakukan hubungan badan suami istri. Teman-teman, hukum mabit di Mina adalah wajib. Sebagian besar jamaah mabit di perkemahan Haratul Lisan Mina. Sebagian lagi mabit di perluasan Mina atau Mina Jadid. Perkemahan Mina Jadid merupakan perluasan dari perkemahan Mina. Mabit di perluasan Mina termasuk Mina Jadid diperbolehkan dan hukum mabitnya sah. Mabit dilaksanakan selama 2 malam, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah sampai 12 Dzulhijjah bagi yang melaksanakan nafar awal, dan 3 malam tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah bagi yang melaksanakan nafar tsani. Hendaknya jamaah haji memanfaatkan waktu mabit di Mina sebaik-baiknya dengan terus bermujahadah, memelihara jiwanya yang telah bersih agar tidak menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, tidak melanggar perintah Allah, menjauhi diri dari godaan syaitan, tidak mengumbar hawa nafsu, dan pada puncaknya dapat menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah, jamaah haji melontar ketiga jamarat, sughra, wusta, dan kubro, masing-masing 7 kali lontaran. Yang melaksanakan nafar awal melontar 3 jamarat, sughra, wusta, dan kubro pada 12 Dzulhijjah, pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah, dan akan meninggalkan Mina menuju Makkah sebelum matahari terbenam. Sedangkan yang mengambil nafar tsani antar 3 jamarat, sughra, wusta, dan kubro dari tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah dan harus meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah menuju Makkah. Teman-teman, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan selama mabit di Mina. Yang pertama, melontar jamarat adalah untuk mengagungkan asma Allah. Karenanya, jamaah haji pada saat melontar harus penuh dengan rasa santun, tidak dengan emosi, tidak saling menyakiti secara fisik, baik dengan cara berdesak-desakan, saling berubut tumpat. Jamaah hendaknya melempar dengan menggunakan batu kerikil dan tidak menggunakan batu besar karena bisa membahayakan orang lain.
Yang kedua, melontar jamarot dilakukan dengan cara melontar batu kerikil ke dinding marma, memastikan batu kerikil mengenai dinding marma dan kemudian masuk ke lubang marma. Yang ketiga, waktu melontar jamarot Aqobah atau Jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dimulai sejak lewat tengah malam dan lebih utama setelah matahari terbit. Namun, mengingat padatnya jamaah haji dari seluruh dunia yang melontar pada waktu itu, dianjurkan kepada jamaah haji Indonesia untuk melontar mulai siang hari. Yang keempat, waktu melontar pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, menurut jumhur ulama dimulai setelah matahari tergelincir. Namun, Imam Rafi'i dan Imam Isnawi dalam mazhab Syafi'i membolehkan melontar jamarot sebelum matahari tergelincir atau qabla zawal, dimulai sejak fajar terbit. Pendapat tersebut dapat diamalkan meskipun sebagian ulama menilainya dhaif atau lemah. Yang kelima, jamaah haji yang membadalkan melontar untuk orang lain meniatkan lontaran hendaknya untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, baru kemudian meniatkan lontaran untuk jamaah yang dibadalkan. Jamaah haji hendaknya memperbanyak takbir, berzikir, diselingi dengan doa dan berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Mina termasuk tempat mustajab untuk berdoa. Berzikir dan berdoa untuk melatih rohani agar bisa lebih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bergantung pada kekuasaan dan keagungannya. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah dilaksanakan setelah jamaah haji pulang dari Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah bagi yang melaksanakan nafar awal, atau pada tanggal 13 Dzulhijjah bagi yang melaksanakan nafar tsani. Setelah tiba di Hotel Mekah, aktivitas jamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, beristirahat secukupnya dan tidak memaksakan diri segera melaksanakan tawaf ifadah. Menurut jumhur ulama, tidak ada batas waktu akhir pelaksanaan tawaf ifadah. Ia bisa dilakukan kapan saja selama masih hidup. Terlebih bagi jamaah yang berada di Mina, disarankan tidak melaksanakan tawaf ifadah pada tanggal 10 Dzulhijjah dengan berjalan kaki menuju Makkah dan kembali lagi ke tenda Mina karena beresiko terhadap keselamatan dan kesehatan jamaah. Bagi jamaah haji yang tinggal di hotel jauh dari Masjidil Haram, tawaf ifadahnya sebaiknya dilakukan setelah bus sholawat beroperasi kembali ya, kecuali jamaah haji gelombang 1, kloter 1 sampai 5 yang harus segera meninggalkan tanah suci menuju tanah air. Jadi tawaf ifadahnya harus dilaksanakan segera. Jamaah haji melaksanakan tawaf ifadah dengan tawaf 7 putaran, mengi Ka'bah, sa'i, dan tahallul tsani. Jamaah haji yang telah melakukan tahallul tsani terbebas sepenuhnya dari semua larangan ihram. Dengan selesainya tawaf ifadah berarti telah selesai pula rangkaian pelaksanaan haji tamattu. Jamaah haji hendaknya meyakini hajinya itu sah dan sempurna dengan terus berdoa agar hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mabrur. Teman-teman, demikian urutan pelaksanaan haji dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.